Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desta Prasetyo dari kelas R2G dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Indraprasta PGRI. Nah, di hari ini itu saya akan membahas satu topik bagaimana sih cara Indonesia tuh maju dengan cara memperhatikan negara-negara lain di sekitar Indonesia, apa saja yang membuat negara itu maju, dari negara seperti negara Singapura, terus ada negara Jepang, terus ada negara Korea. Itu saya akan membahas tentang itu agar Indonesia bisa melihat apa saja sih yang bisa dilakukan Indonesia dari negara-negara lain agar Indonesia tuh bisa maju seperti negara-negara tersebut. Jadi kalau kita ingin melihat ke arah masa yang depan yang lebih baik, kita tuh harus mau belajar ya. Nggak hanya dari pengalaman sendiri, tapi juga harus dari pengalaman orang-orang lain atau negara-negara lain. Mari kita mulai dari negara tetangga, yaitu Singapura. Meskipun kecil tapi luar biasa. Meski hanya sebuah negara pulau kecil tanpa sumber daya alam yang melimpah, Singapura tuh mampu menjadi salah satu pusat keuangan dari pendidikan dunia. Apa sih rahasianya Singapura bisa kayak begitu? Jadi salah satu kuncinya adalah tata kelola yang tata kelola pemerintahan yang disiplin, terus itu transparan, terus tidak korupsi. Di Singapura hukum juga ditegakkan dengan tegas, konsisten, tanpa pandang bulu. Selain itu, Singapura tuh memiliki sistem pendidikan yang bagus. Sistem pendidikan mereka tuh dirancang untuk membentuk generasi muda yang kritis, kompeten, terus ada juga siap bersaing di tingkat global maksud saya. Terus Indonesia bisa tuh belajar dari sisi itu dari negara Singapura. Nah, seperti pembangunan sumber daya manusia dan tata kelolanya tuh yang bersih adalah fondasi dari kemajuan dari negara Singapura. Jadi Indonesia tuh bisa belajar ya dari pertama itu dari sumber daya manusianya, tata kelola sumber daya manusia, terus itu hukum ya, tidak pandang bulu, terus pemerintahan yang disiplin, transparan dan anti korupsi. Itu sangat bisa membantu untuk kemajuan di negara Indonesia ini. Kalau bisa kita lihat dari Singapura. Nah, selanjutnya kita melihat ke Jepang nih. Jepang itu kan negara ini dikenal terus kayak negara yang budaya kerja keras, terus disiplin dan serta rasa tanggung jawabnya yang tinggi. Meski pernah hancur karena Perang Dunia Kedua, Jepang itu bangkit dengan secara singkat. Luar biasa lah bangkitnya, benar-benar secara singkat, relatif singkat lah. Terus mereka tuh menjadikan pendidikan, riset dan teknologi sebagai ujung tombak kemajuan negara mereka. Nah, masyarakat Jepang itu memiliki etos kerja yang luar biasa, semangat banget. Terus itu bisa kita contoh. Terus itu selalu berusaha memberikan yang terbaik. Terus dalam setiap tugas salah satu hal yang patut kita tiru dari Jepang itu juga adalah budaya malu, bukan dalam arti negatif ya, tapi dalam konteks tanggung jawab. Jadi di sana tuh jika seseorang gagal menjalankan tugas atau menyalahgunakan wewenang, rasa malu mendorong mereka untuk memperbaiki diri. Nah, misalkan ada contoh konkret tuh, misalkan pemerintah di sana melakukan suatu kesalahan minimal ya, kayak korupsi. Itu biasanya tuh orang Jepang dia akan lebih baik mengundurkan diri daripada harus melanjutkan dia menjadi pemerintah. Itu contohnya. Terus nah ini kan sangat berbeda ya dengan sebagian pejabat di Indonesia yang seringkali tak merasa bersalah meskipun sudah terbukti melakukan pelanggaran. Selain itu, Jepang juga tuh sangat menjaga kebersihan dan kerapian lingkungannya. Bahkan tuh anak-anak sekolah itu diajarkan sejak dini dari kecil untuk membersihkan kelas mereka. Ini menunjukkan tuh bahwa budaya positif bisa ditanamkan sejak usia dini dan memberikan dampak besar di masa depan. Nah, jadi itulah mungkin beberapa contoh yang bisa dicontohkan oleh Indonesia dari Jepang, seperti rasa tanggung jawabnya, rasa malu kalau misalnya melakukan kesalahan, terus itu itu yang tadi membersihkan sekolah, tanggung jawab untuk membersihkan lingkungan lah, kayak gitu. Nah, selanjutnya itu kita bisa membahas ke arah Korea Selatan. Negara ini tuh mengalami kemajuan pesat hanya dalam beberapa dekade.
dari negara miskin pasca perang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan budaya di dunia. Nah, apa sih yang membuat mereka bisa melesat begitu cepat? Nah, kuncinya itu adalah investasi besar-besaran pada pendidikan, terus teknologi dan industri kreatif. Nah, kan kalian pasti pernah dengar bahwa ada namanya pertukaran pelajar ke Korea itu. Nah, itu mungkin bisa membantu dari kemajuan dari Korea tersebut sendiri. Nah, pemerintah Korea Selatan itu juga mendukung inovasi dan pertumbuhan industri lokal, termasuk industri hiburan seperti kayak K-pop, terus drama-drama Korea yang mendunia, itu kan sangat membantu lah. Terus yang menarik juga tuh, Korea tidak hanya menjual produk, tapi juga identitas budaya mereka, dan ini tuh bisa menjadi pelajaran penting bagi Indonesia, bahwa kita tidak harus meniru budaya asing untuk sukses, tapi justru memoles dan mengangkat budaya sendiri agar bisa bersinar di kancah global. Itu yang bagus dari Korea itu, dia mau mengangkat budaya sendiri. Dan Indonesia tuh punya potensi kan, kayak besar, misalkan punya potensi besar tuh dalam seni, musik, film, kuliner, tapi itu sayangnya belum didukung secara maksimal oleh kebijakan yang konsisten dan struktur. Padahal kalau misalkan didukung, itu sangat membantu meningkatkan Indonesia untuk maju. Misalkan tadi saya bilang dalam seni, film, kuliner, terus musik, itu kan bisa dimajuin ya. Terus itu selain Korea itu juga ada Korea itu juga memiliki sistem transportasi publik yang luar biasa. Pasti kalau kalian pernah nonton drama-drama Korea itu kan jarang orang Korea itu yang menggunakan kendaraan pribadi, paling menggunakan bus, taksi, jalan kaki. Nah, jadi ini juga bisa kita tiru ya. Bayangkan jika kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan itu memiliki sistem transportasi yang terintegrasi gitu, nyaman, tepat, terus terus akan mengurangi kemacetan. Terus produktivitas itu meningkat, terus dan kualitas hidup masyarakat akan jauh lebih baik lah. Terus hal serupa ini tuh bisa kita lihat di Jepang dan Singapura, di mana kereta datang sesuai jadwal. Jadi nggak ngaret tuh. Jadi orang-orang Jepang dan Singapura tuh udah tahu misalkan datang jam segini, dia datang jam segini, dan selalu tepat waktu. Nah, jadi Indonesia tuh bisa meniru contoh ini tuh karena masyarakat tuh akan terbiasa hidup dengan ritme yang teratur atau tanggung jawab lah, simpelnya gitu. Jadi kayak enak. Nah, selain 3 negara tersebut tuh ada juga negara-negara di Eropa, itu contohnya itu kayak Skandinavia, Swedia, Norwegia, dan Finlandia, yang bisa menjadi inspirasi untuk negara Indonesia. Negara-negara itu dikenal memiliki sistem kesejahteraan sosial yang sangat baik, pendidikan gratis, layanan kesehatan berkualitas, dan perhatian besar terhadap kesetaraan gender dan lingkungan menjadi prioritas utama. Nah, ini bisa dicontoh bagi negara Indonesia ya. Nah, mereka tuh membuktikan bahwa negara yang sejahtera itu bukan hanya tentang kejayaan ekonomi, tapi juga tentang bagaimana kekayaan itu dibagi dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Nah, di Indonesia masih banyak tuh ketimpangan sosial dan akses terhadap pelayanan dasar yang belum rata. Misalkan kayak masih ada lingkungan-lingkungan yang belum diperbaiki, itu sangat kayak kesenjangan lah. Nah, itu jika kita bisa menerus semangat keadilan ini dari negara-negara tadi kayak Skandinavia, Swedia, Norwegia, dan Finlandia, itu kita akan lebih inklusif dan berkelanjutan. Jadi bisa membantu lah untuk memajukan negara. Nah, namun tentu saja kan nggak bisa ya menyalin semuanya mentah-mentah. Kita tuh harus menyesuaikan dengan kondisi, budaya, dan kebutuhan masyarakat kita sendiri. Nah, dan kebutuhan masyarakat kita sendiri yang penting adalah semangat untuk terus belajar dan memperbaiki diri sendiri dulu. Kita harus mulai dari hal-hal kecil ya, seperti membangun kedisiplinan, terus itu meningkatkan integritas, terus menghargai waktu, terus juga memperkuat pendidikan, belajar lah gitu, terus dan mendukung industri lokal seperti kayak tadi seni, musik, kuliner,
Bahkan itu pun juga kayak tempat-tempat wisata itu bisa. Terus pemerintah juga harus lebih transparan dan profesional ya. Sementara masyarakat juga harus lebih aktif. Nah, aktif, terus kritis, terus dan peduli terhadap masa depan Indonesia lah. Terus karena perubahan besar yang selalu dimulai dari langkah-langkah kecil itu konsisten, penuh kesadaran. Nah, jadi jika Indonesia ingin menjadi negara yang maju lah, kita tuh harus berani berubah. Kita harus berani menata ulang sistem pendidikan, memperbaiki birokrasi, terus juga menegakkan hukum secara adil dan menjadikan budaya sebagai kekuatan ekonomi. Kita juga harus meniru keberhasilan negara-negara lain ya. Kita harus bukan hanya untuk menjadi mereka, tapi juga untuk menjadi versi diri sendiri yang terbaik lah. Terus kita sendiri Indonesia tuh yang kuat, adil dan bermartabat di mata dunia. Nah, jadi itulah apa yang bisa kita tiru dari negara Korea, Jepang, Singapura, terus ada Norwegia, Finlandia, itu Skandinavia. Itulah yang bisa kita mulai hal-hal kecil kayak gitu yang bisa untuk merubah Indonesia lah gitu. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. See you next video. Bye bye.